Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Pemi Filiska dari Prodi Ekonomi Syariah 3 non-reguler dengan nomor induk mahasiswa 010321010004. Di sini saya akan menjawab soal UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Ade Irfi Nurul Husna, Esos MAB. Oke, di sini saya sudah print soal UTS mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai ekonomi mikro Islam. Dengan pertanyaan, jelaskan ruang lingkup ekonomi mikro Islam. Oke, kita ketahui bahwa ekonomi mikro Islam merupakan ilmu yang membahas dan menganalisis perilaku ekonomi individual. Lalu membahas juga mengenai ruang lingkup ekonomi mikro yang berdasarkan pada pandangan dan pada prinsip agama Islam. Memberikan penjelasan juga mengenai ekonomi skala mikro atau skala kecil, mulai dari perilaku produsen, ada yang namanya perilaku konsumen, ada yang kita sebut juga dengan teori penawaran atau supply, ada yang namanya juga teori permintaan atau demand, bahkan sampai struktur pasar. Ekonomi Islam juga merupakan bidang ilmu yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan syariat-syariat atau kaidah Islam yang mempelajari perilaku-perilaku tiap individu dalam setiap unit atau setiap sektor ekonomi yang dapat berperan sebagai seperti konsumen, ada yang namanya pekerja, investor, lalu ada yang namanya perilaku dari sebuah industri. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan manfaat mempelajari ekonomi mikro Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 manfaat mempelajari ekonomi mikro Islam. Yang pertama ada yang namanya explanation. Explanation sendiri artinya yaitu menjelaskan atau memperjelas. Jadi explanation di sini yaitu menjelaskan suatu proses terjadinya atau suatu proses terbentuknya suatu fenomena ataupun suatu peristiwa sosial. Yang kedua yaitu prediction, di mana merupakan suatu yang sifatnya prediksi atau memperkirakan sesuatu yang mungkin atau bisa terjadi di masa depan berdasarkan sebuah informasi yang ditujukan untuk memperkecil suatu kesalahan maupun suatu resiko. Nah, prediksi ini dibuat melalui sebuah ilmu yang ditujukan untuk sebuah model sehingga bisa diprediksi secara terukur. Yang ketiga ada namanya decision making atau pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini yaitu pengambilan keputusan individu dari setiap unit ekonomi. Pertanyaan nomor 2 mengenai konsep kebutuhan. Jelaskan perbedaan kebutuhan dan keinginan. Oke, kita ketahui bahwa kebutuhan dan keinginan merupakan dua pola yang berbeda. Untuk kebutuhan sendiri yaitu sesuatu yang sangat diperlukan, sesuatu yang keharusan, yang sifatnya mendesak, tidak lepas dari sebuah kehidupan sehari-hari, yang sifatnya juga harus dibeli atau dipenuhi tanpa adanya pertimbangan dan tidak tergantikan, sifatnya terbatas. Lalu jika tidak terpenuhi maka akan menyebabkan sesuatu atau sebuah peristiwa yang kacau, bisa dibilang peristiwa yang ekstrim. Sedangkan untuk keinginan yaitu merupakan perasaan, hasrat, atau motivasi ingin memiliki sesuatu segera atau pada waktu yang akan datang. Nah, segala keinginan ini lebih ke terhadap produk yang ingin dipenuhi, yang dianggap kurang atau tidak harus dibeli atau dipenuhi. Sifatnya juga tidak terlalu penting, lalu kita butuh pertimbangan. Sifatnya bisa digantikan, lalu tidak terbatas. Nah, jika tidak terpenuhi, maka keinginan ini akan mengakibatkan sebuah kesedihan, kekecewaan, bahkan penyesalan. Jadi tidak ke arah yang fatal. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan kebutuhan dalam perspektif Islam. Pengertian kebutuhan dalam perspektif Islam sendiri yaitu
sifatnya harus terpenuhi agar manusia itu dapat hidup layak. Nah, jika tidak terpenuhi, maka hidup manusia itu akan terancam di dunia maupun di akhirat. Lalu sesuatu yang diperlukan dalam rangka memenuhi atau mempertahankan kelangsungan hidup, kelangsungan kehidupan dan menjalankan suatu fungsi manusia, yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah secara maksimal. Lalu tujuan utama manusia diciptakan yaitu untuk beribadah. Kebutuhan dalam perspektif Islam dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu daruriyat atau kebutuhan primer. Yang kedua ada yang namanya hajiyat atau kebutuhan sekunder. Yang ketiga yaitu tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Nah, lalu pentingkah kebutuhan itu? Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajib, maka berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan agar kewajiban itu bisa terpenuhi atau terlaksana dengan baik, ya hukumnya menjadi wajib. Kebutuhan dalam perspektif Islam dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada yang namanya daruriyat atau kebutuhan primer. Di antaranya yaitu hifdudin, menjaga agama, ada hifdu nafs, menjaga kehidupan, ada hifdu nasol, menjaga keturunan. Lalu ada namanya hifdu akal, menjaga akal, ada hifdu mal, menjaga harta. Kedua ada hajiat atau kebutuhan sekunder, di mana bila kebutuhan hajiat tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, yang sifatnya itu memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan, tidak akan mengancam keselamatan. Yang ketiga ada tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan ini tidak menimbulkan kesulitan bagi umat manusia, muncul akibat setelah kebutuhan daruriyat dan hajiyat terpenuhi. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan pelengkap. Pertanyaan nomor 3 yaitu konsep konsumsi. Jelaskan anjuran konsumsi dalam perspektif Islam. Nah, anjuran konsumsi dalam perspektif Islam itu sendiri yang pertama yaitu tidak boleh hidup bermewah-mewahan. Yang kedua yaitu ada namanya menjauhi israf, tabdzir. Nah, yang ketiga yaitu melakukan konsumsi yang seimbang. Yang keempat menjauhi konsumsi barang dan jasa yang gak halal gitu, yang membahayakan. Jadi anjuran konsumsi dalam perspektif Islam itu intinya kita tidak dianjurkan untuk berglamor gitu, bermegah-megahan. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan pribadi masing-masing, karena hakikatnya kita sebagai manusia harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Lalu kita harus menjauhi yang namanya itu tabdzir atau kegiatan yang sia-sia, kegiatan yang boros. Maka dari itu kita selaku umat manusia diperkenankan untuk berbagi kepada sesama umat manusia yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya nomor 4 yaitu mengenai konsep produksi. Jelaskan pengertian produksi. Produksi ini sendiri merupakan sebuah rangkaian atau suatu rangkaian proses yang meliputi semua kegiatan yang dapat menambah atau menciptakan nilai barang dan nilai suatu jasa. Lalu tujuan dan anjuran melakukan produksi dalam perspektif Islam yaitu tujuannya yang pertama yaitu maslahah yang maksimum bagi konsumen, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai atau tujuan dan hukum Islam. Yang kedua namanya pemenuhan kebutuhan manusia. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan tujuan dan anjuran melakukan produksi dalam perspektif Islam. Tujuan dan anjuran melakukan produksi dalam perspektif Islam yang pertama yaitu maslahah atau maslahat yang maksimum bagi konsumen atau bagi pembeli. Nah, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai dan tujuan maupun hukum Islam. Yang kedua namanya pemenuhan kebutuhan manusia. Yang ketiga
untuk menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Yang keempat yaitu pemenuhan sebagai sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kelima mengenai konsep biaya, yaitu jelaskan perbedaan biaya eksplisit dan biaya implisit. Untuk biaya eksplisit, yaitu biaya yang memang sudah diketahui oleh suatu perusahaan dan dapat dikeluarkan selama proses produksi itu berlangsung. Sederhananya, biaya eksplisit ini adalah biaya yang keluar karena memang sudah jadi kewajiban suatu perusahaan untuk dapat melakukan proses suatu produksi. Dapat dikatakan juga bahwa proses produksi tidak bisa berjalan jika biaya eksplisit ini tidak dikeluarkan sama sekali. Nah, biaya eksplisit ini sifatnya adalah tetap atau konstan dan sudah masuk ke dalam sebuah rancangan keuangan perusahaan yang sudah memang diatur sebelumnya. Biaya ini juga dapat dikatakan sebagai biaya nyata atau konstan karena memang berhubungan dengan atau berhubungan langsung dengan proses produksi yang sudah atau sedang berlangsung. Biaya eksplisit nantinya akan sangat menentukan berbagai hal, misalnya seperti harga jual, adanya presentasi keuntungan atau presentasi kerugian. Nah, contoh biaya eksplisit yaitu seperti upah tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya peralatan, dan biaya pemasaran. Lalu selanjutnya yaitu biaya implisit. Nah, biaya implisit ini dapat dikatakan sebagai kebalikannya dari biaya eksplisit. Nah, biaya implisit ini adalah biaya yang sifatnya tidak wajib dikeluarkan, tetapi besar kemungkinannya selalu dikeluarkan saat proses produksi. Jadi, biaya implisit ini sifatnya lebih tidak terduga atau tidak terlihat. Nah, biaya implisit ini tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan tahunan sebuah perusahaan karena memang pada dasarnya biaya implisit ini dikeluarkan sebagai bentuk pengorbanan karena telah menggunakan aset internal perusahaan. Contohnya seperti perbaikan peralatan produksi, lalu ada pelatihan karyawan, serta ada juga bonus tenaga kerja. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap atau fixed cost yaitu merupakan semua pengeluaran perusahaan yang sifatnya tetap walaupun berubahnya itu atau berubahnya volume produksi jumlahnya tidak berhubungan dengan sebuah volume produksi dan dalam rentang waktu tertentu bersifat konstan atau tetap. Lalu perubahan jumlah biaya ini tergantung daripada keputusan pihak manajemen. Contohnya seperti biaya gaji para eksekutif perusahaan, ada biaya gaji manajer, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost. Biaya ini merupakan pengeluaran yang jumlahnya mengikuti volume kegiatan produksi atau bisa dibilang jumlahnya itu berubah-ubah sesuai atau sebanding dengan volume produksi yang dilakukan perusahaan. Lalu pembebanan biaya ini langsung ke departemen produksi. Contohnya atau misalnya dari biaya ini adalah biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan lain sebagainya.